Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ratna. Nah, sebelumnya kita sudah ngomongin tentang pengenalan tentang operasional, tentang bagaimana sistem penilaian, bagaimana sistem tugasnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab yang pertama, mengenai Introduction to Operational. Pengenalan lebih dalam lagi mengenai apa itu operasional. Nah, di sini nanti akan terbagi dalam 4 bab. Subbab maksud saya. Nah, kita akan bahas nih tiap subbabnya apa isinya. Yang pertama, apa sih operasional? Nah, bab ini mungkin yang akan kita subbab pertama yang akan kita bahas. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, operasional apa ya? Mungkin kan karena teman-teman dari awal tidak mengerti tentang operasional, kita masih bingung nih. Penggambaran operasional yang baik tuh gimana sih biar lebih gampang dipahami? Oke. Sebelum kita ngomongin tentang apa itu operasional, coba bayangkan, kalian bekerja di sebuah perusahaan atau kalian punya usaha. Tanyakan pada diri kalian pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana jika kalian menemukan cara untuk membuat produk lebih bagus? Bayangkan, caranya gimana? Terus nanti kalau kalian bisa membuat produk seperti itu, perasaan kalian itu gimana sih? Atau perasaan bos kalian gimana sih? Atau kita bayangkan lagi nih, kalau misalnya kita bisa buat barang dengan kualitas yang bagus banget, tapi waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Biasanya buat barang itu kalau orang-orang lain butuh waktu 3 hari. Kalian bisa menemukan cara untuk membuat barang tersebut hanya 1-2 hari. Atau yang ini bayangkan juga, kalian ini nanti harus membutuhkan kayak pengiriman barang. Nah, pengiriman barangnya ini ternyata lebih cepat, tapi tidak berdampak apapun. Maksud saya resikonya tidak ada. Bayangkan, kan kalau misalnya terjadi seperti itu, otomatis perasaan kalian atau bos kalian kan lebih bagus atau lebih senang. Kayak, oh iya ya, bagaimana caranya? Nah, inilah yang operasional akan bahas. Dimana seperti kalian tahu, operasional itu tidak hanya dalam perkantoran, ada di mana-mana. Dari kehidupan kalian juga ada yang namanya operasional. Misalnya, kalian pergi ke sekolah, kalian pergi ke kantor, bahkan kalian buat makanan pun itu adalah kegiatan operasional. Loh Bu, maksudnya kegiatan operasional dalam buat makanan itu seperti apa? Oke, kita ilustrasikan di sini kenapa itu bisa disediakan kegiatan operasional. Nah, di sini kalian membuat sebuah makanan nih. Otomatis ketika buat makanan, yang pertama kalian cari adalah resepnya dulu. Kira-kira mau buat ayam ungkep, resepnya apa aja sih? Oh, yang jelas sudah ada ayam, ada bawang, ada bumbu lainnya. Paling nggak kalian harus tahu nih resepnya. Cari resepnya dulu. Ketika udah tahu resepnya, otomatis kalian akan, oke, kita butuh A, B, C, D, E, F, G. Kalian belanja nih. Oke, udah belanja. Setelah belanja, kegiatan selanjutnya adalah memasak. Setelah masak, barulah jadi masakan tersebut atau makanan yang kalian inginkan. Nah, kegiatan dari mencari resep sampai makanan itu jadi, itu bisa dikatakan sebagai kegiatan operasional. Kenapa? Karena kalian mencari bahan bakunya dulu apa, sampai barang tersebut jadi. Itulah operasional. Jadi dari mulai bahan baku masuk sampai barang itu tersebut jadi. Tapi apakah hanya sampai barang jadi itu operasional? Tidak. Operasional itu sampai barang tersebut sampai di tangan konsumen. Cuman untuk lebih gampang penggambarannya, kita umpamakan barang tersebut masuk sampai barang itu jadi, itu operasional. Dari mulai cari resep sampai jadi makanan, itulah operasional. Jadi sampai sini kan kira-kira lebih gampang ya memahami tentang operasional itu seperti apa. Nah, operasional adalah bagaimana kita memanage sebuah sistem tentang memproduksi sebuah barang atau jasa. Jadi produksi itu bukan hanya barang saja. Oh, saya menciptakan kursi, saya menciptakan laptop, saya menciptakan kamera. Bukan hanya barang saja, jasa pun itu ada kegiatan operasionalnya. Sekarang diingat-ingat lagi nih, kira-kira yang termasuk jasa apa ya? Dokter, polisi,
itu adalah dia memberikan jasa. Apakah ada kegiatan operasional? Ada. Coba bayangkan dulu seperti apa kegiatan yang diberikan oleh dokter, oleh polisi seperti apa. Semuanya pasti ada kegiatan operasionalnya. Jadi operasional tidak hanya ada dalam sebuah perkantoran, tetapi dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Di mana operasional kalian akan mengerti, memahami bagaimana memanage atau mengatur sebuah persediaan atau inventory, manufacturing, waiting lines, project, quality, dan konsumen. Jadi operasional itu tidak hanya dari sisi barangnya juga, konsumen pun juga kita perhatikan apa yang diinginkan konsumen. Tuh. Nah, dari sebab ini bisa kita ambil kesimpulan. Apa sih operasional? Operasional bisa dikatakan dua hal. Yang pertama, how we get things done. Bagaimana kita membuat segala sesuatunya menjadi selesai. Entah bagaimana caranya. Kayak misalnya tadi kita buat makanan, kita cari resep, kita belanja, kita masak, baru jadi makanan. Operasional juga dikatakan sebagai how we get everything productive. Bagaimana nih sebuahnya menjadi produktif. Untuk mencari resep, bagaimana nih caranya? Masak lebih baik, gimana caranya? Meminimalisir waktu, itu bagaimana caranya? Gitu. Jadi inilah operasional yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Bagaimana semuanya bisa menjadi lebih baik dan lebih efisien. Oke, sebab kali ini sampai di sini. Sampai jumpa.